Tidak terasa ya, tiba-tiba saja sudah mau tahun baru lagi. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah umur segini. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja anak kita sudah masuk sekolah. Kalimat-kalimat seperti itu seringkali terucap. Mungkin Anda termasuk orang yang sering mengucapkannya, atau Anda sering mendengar orang lain mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu. Yang menarik, saya jarang mendengar kalimat-kalimat seperti "tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah kaya. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah punya rumah. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja rumah saya sudah lunas. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah sukses. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah bisa lari maraton. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah menjadi juara. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah mempunyai perut yang six-pack." Mengapa demikian? Hal-hal yang kita cari, yang ingin kita capai, tidak datang dengan sendirinya. Perlu ada perencanaan dan eksekusi untuk mencapainya. Dan aset kita yang paling berharga untuk itu adalah waktu. Kita tentu pernah mendengar pepatah, "Time is money." Waktu adalah uang. Banyak dari kita yang setuju dengan pepatah itu. Tapi, sudahkah kita memperlakukan waktu selayaknya kita memperlakukan uang? Dalam mengelola uang, kita mengenal yang namanya budget. Uang yang kita miliki, kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita menerapkan prinsip yang sama terhadap waktu? Setiap dari kita memiliki budget waktu sebesar 24 jam sehari. Dan ini bersifat tetap. Kita bisa meminjam uang, mengambil uang dari masa depan untuk kita pakai sekarang. Kita juga bisa menabung, menyimpan uang yang kita miliki sekarang untuk kita pakai di masa mendatang. Tidak demikian halnya dengan waktu. Apapun yang kita lakukan, waktu akan terus bergulir. Karena itu, sangatlah penting untuk kita mempertanggungjawabkan waktu kita. Kembali kepada kalimat-kalimat yang sering kita dengar. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah umur segini. Terkadang kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang merasa belum mencapai apa-apa di dalam hidupnya. Waktu yang mereka miliki serasa lewat begitu saja. Seandainya saja kita menyadari betapa sedikitnya waktu yang kita punya. Dalam 24 jam sehari, 8 jam sudah kita gunakan untuk tidur. 8 jam lagi kita gunakan untuk bekerja. 2 jam untuk pergi dan pulang kerja. Belum apa-apa, sudah 18 jam yang kita gunakan. Sesampainya di rumah, untuk kita mandi dan makan malam, katakanlah kita gunakan lagi 1 jam dari 24 jam yang kita miliki. Total sudah 19 jam yang kita gunakan. Sisa 5 jam. Kalau Anda sudah berkeluarga, kemungkinan Anda harus mengalokasikan lagi sekitar 2 jam untuk anak dan pasangan Anda. Tersisalah 3 jam. Dan lebih parahnya, 3 jam ini tersisa pada saat Anda sudah sangat lelah. Bekerja seharian, meluangkan waktu untuk mengurus anak dan pasangan. Tidak heran kalau banyak sekali dari kita yang memilih untuk bersantai. Berbaring, nonton TV, main game, dan sosial media menjadi pilihan utama kita dalam mengisi 3 jam yang tersisa ini. Aktivitas-aktivitas yang sifatnya autopilot, tidak membutuhkan fokus dan konsentrasi. Kita semua tentu pernah berpikir, saya sudah bekerja keras sepanjang hari. Tentu tidak ada salahnya kalau saya menggunakan waktu saya untuk bersantai, menikmati hidup. Kalau Anda berkata seperti itu, saya akan dengan lantang berteriak, "Setuju!" Hidup ini berat. Hidup adalah perjuangan. Sudah layak dan sepantasnya kita sedapat mungkin menikmati hidup. Tapi, kalau hanya itu yang kita lakukan dengan 3-5 jam yang tersisa dari hidup kita setiap harinya, besar kemungkinan gaya hidup dan kualitas hidup kita juga tidak akan mengalami peningkatan. 3-5 jam per hari bukanlah waktu yang panjang, mengingat betapa lelahnya kita pada saat kita akhirnya mendapatkan waktu ini. Kita sudah berada dalam kondisi yang susah untuk berkonsentrasi.
Namun demikian, ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk mengelola waktu dengan lebih baik dibanding dengan mengelola uang. Bagi saya, kuncinya adalah keseimbangan. Seperti saya katakan tadi, saya sangat mendukung orang yang menikmati hasil jerih payahnya. Bersantai, menonton TV, melihat postingan di sosial media, bermain game, dan lain sebagainya. Sudah sepantasnya kita melakukan itu semua seusai kita menginvestasikan waktu kita dalam aktivitas-aktivitas yang memberikan peningkatan pada kualitas hidup kita. Pada prakteknya, alokasikan 1 jam secara disiplin untuk melakukan aktivitas yang mungkin tidak Anda sukai, namun memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Pilihlah 3 hal yang mau Anda lakukan dan pelajari. Misalkan, olahraga, mempelajari bahasa asing, dan investasi di pasar modal. Dari 3-5 jam yang tersisa dari hidup Anda hari itu, alokasikan tidak lebih dari 1 jam untuk melakukan ketiga aktivitas tersebut. Olahragalah selama 15 menit. Lalu pelajari 20 kosakata baru dalam bahasa yang Anda pelajari. Dan sisanya gunakan untuk membaca beberapa lembar dari buku mengenai pasar modal. Setelah 1 jam usai, silakan Anda bersantai menjelang waktu tidur. Dengan konsisten mengaplikasikan hal ini, niscaya Anda dapat berkata, "Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah bisa bahasa asing. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja perut saya sudah six-pack. Tidak terasa ya, tiba-tiba saja saya sudah menjadi investor di pasar modal." Aktivitas-aktivitas di atas hanyalah sekedar contoh untuk mengilustrasikan bagaimana kita bisa membuat waktu untuk berpihak kepada kita. Anda bisa memilih sendiri aktivitas-aktivitas lain yang sesuai dengan aspirasi dan situasi Anda. Seperti halnya, kita tidak membiarkan uang meninggalkan tangan kita begitu saja. Kita juga harus memastikan agar waktu yang kita miliki tidak lewat begitu saja. Waktu lebih berharga daripada uang. Perlakukanlah selayaknya. Bagaimana pandangan Anda? Apa saja yang menjadi aspirasi Anda? Bagaimana Anda menggunakan waktu Anda untuk mendekatkan Anda pada tujuan Anda tersebut?